Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mustafa Akmalia dari kelas AK1 Akuntansi Sektor Publik. NIM saya adalah 171342224. Kali ini saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen internasional. Pertama, pendahuluannya. Analoginya seperti ini. Ketika kita ingin membangun suatu usaha di luar negeri seperti cabang restoran atau hal yang lainnya, pasti kita memiliki banyak tantangan atau usaha yang lebih untuk bisa sukses di negara tersebut. Karena pada dasarnya setiap negara itu memiliki culture yang berbeda dengan negara yang lainnya. Seperti halnya pada budayanya, hukumnya, teknologinya, pasarnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara memanage bisnis kita pada skala internasional. Cara untuk menjalankan bisnis internasional. Perusahaan yang melakukan bisnis internasional biasanya melakukan 6 macam metode untuk keberhasilan bisnisnya. Yang pertama adalah offshoring. Offshoring adalah praktik perusahaan untuk memindahkan sebagian barang, modal, dan aktivitasnya ke lokasi lain. Biasanya dari negara asalnya ke negara asing. Biasanya offshoring itu dilakukan untuk menurunkan biaya operasional dan memanfaatkan keahlian pekerja tanpa mengenal batas geografis. Metode offshoring ini juga biasanya dilakukan pada proses manufaktur dan juga akuntansi. Yang kedua ada metode exporting dan importing. Metode exporting dan importing ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pelanggan atau suatu barang dan jasa yang berasal dari luar negeri seperti produk fisik, yaitu bahan mentah atau bahan jadi, dan bisa juga penyedia jasa yang berupa layanan retail, konsultasi, dan pelayanan hukum. Yang ketiga ada Foreign Direct Investment. FDI ini adalah penanaman modal asing di mana seseorang investor pada lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. Investasi lintas negara ini biasanya berupa penanaman modal dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya dilakukan dari luar negeri ke dalam perusahaan dalam negeri. Yang keempat ada licensing. Licensing merupakan pemberian izin untuk melakukan proses produksi, baik itu dalam bentuk produk barang maupun dalam bentuk jasa, di mana produk barang dan jasa tersebut sebelumnya sudah dipatenkan oleh penciptanya yang pertama, di mana nantinya pemberi lisensi akan memberikan sebuah izin lisensi kepada penerima agar bisa memanfaatkan bisnisnya untuk keperluan produksi ataupun jasa. Yang kelima ada joint venture. Joint venture adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua perusahaan untuk membuat bisnis dalam jangka waktu tertentu. Joint venture ini lebih beresiko dikarenakan akan timbul banyak perbedaan pandangan dan kesalahpahaman di antara kedua pihaknya. Yang keenam ada wholly owned subsidiary atau WOS, atau dalam bahasa sederhananya adalah cabang perusahaan di luar negeri di mana kepemilikannya bersifat menyeluruh bagi perusahaan tersebut. WOS ini dapat dicapai dengan cara perusahaan membangun cabang pabrik di awal atau mengambil alih kepemilikan perusahaan atau akuisisi lokal. Dengan begitu ia tidak perlu mulai dari awal dan hanya tinggal mengembangkannya. Akuisisi dan merger seringkali dilakukan oleh perusahaan dikarenakan dengan begitu ia akan lebih menghemat biaya pengembangannya dan distribusi produk tersebut. Bisnis internasional atau PESTEL. Dalam mengelola bisnis di dalam suatu negara, biasanya para pebisnis melakukan analisis terhadap situasi dalam negara tersebut, bisa dari segi lingkungan, politik, teknologi, sosial, dan legalnya. Hal tersebut dilakukan sebagai alat untuk memantau lingkungan perusahaan di mana mereka beroperasi untuk mengantisipasi situasi makro yang memengaruhi situasi perusahaan. Berikut adalah beberapa konteks permasalahan dalam mengelola suatu bisnis. Yang pertama ada economic context. Konteks ekonomi adalah di mana hal yang kita lakukan bisa meningkatkan perekonomian dari suatu tempat yang kita tempati sebagai bisnis, seperti lapangan pekerjaan. Faktor ini menentukan performa ekonomi yang berdampak langsung terhadap perusahaan dan memiliki efek jangka panjang. Contohnya kenaikan
pada inflasi yang memengaruhi pengaturan harga produk dan jasa perusahaan. Faktor ekonomi termasuk tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan lain-lain. Yang kedua ada political context. Konteks politik dalam suatu negara pasti banyak sekali peraturan undang-undang yang mengikat yang akan mempengaruhi bisnis kita ke depannya. Seperti hak properti, keterlibatan pemerintah dalam membatasi pasar, dan lain-lain. Terutama dalam negara yang menganut sistem ekonomi komando dan kapitalis atau komunis. Yang selanjutnya ada corruption atau korupsi. Dalam suatu negara banyak sekali terjadi korupsi dalam suatu bisnis. Dan itu semua terjadi kebanyakan disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat yang biasanya melakukan transaksi korupsi untuk kepentingan pribadi. Yang keempat ada technological context atau konteks teknologi. Infrastruktur dalam suatu wilayah negara itu sangat dibutuhkan terutama dalam hal teknologi yang merupakan suatu hal yang penting dalam berbisnis. Namun, semisal suatu negara memiliki fasilitas yang buruk, itu juga bisa menjadi peluang bagi para pengusaha untuk bisa menyediakan fasilitas tersebut. Faktor ini menyinggung inovasi pada teknologi yang memengaruhi operasi dari industri bisnis baik maupun buruk. Faktor ini mencakup optimalisasi, riset, dan pengembangan jumlah keadaan dan teknologi yang dialami oleh pasar. Yang terakhir ada environmental context atau konteks lingkungan. Lingkungan menjadi salah satu aspek yang penting dalam berbisnis, dikarenakan banyak bisnis yang bergantung pada keadaan lingkungan di sekitarnya, seperti halnya pabrik minuman. Pabrik tersebut pasti sangat membutuhkan sumber air untuk pengolahannya dan juga bisnis lainnya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Mita Septiani. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian dan blok perdagangan. Yang pertama ada GATT, yaitu General Agreement on Tariffs and Trade. GATT merupakan perjanjian multilateral yang menentukan aturan-aturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional. GATT berfungsi untuk mengurangi kecenderungan pemerintah dalam pengenaan tarif guna untuk melindungi produk domestik. Salah satu caranya adalah dengan membatasi pengenaan tarif pada produk impor. Nah, kenapa sih produk impor ini tuh harus dibatasi gitu? Nah, karena kalau produk impor itu kan masuk ke sebuah negara ya. Kalau misalnya produk impornya bisa lebih banyak gitu daripada produk domestiknya, maka bisa aja penduduk di sebuah negara itu lebih memilih untuk mengonsumsi dari produk impor tersebut gitu kan, sehingga produk domestik di sebuah negara tersebut tuh nggak maju gitu. Jadi ditinggalkan atau dimatikan gitu ya oleh produk impor tersebut gitu. Nah, GATT ini berusaha untuk melindungi produk domestik di sebuah negara tersebut gitu. Salah satu caranya adalah dengan membatasi pengenaan tarif dan juga membatasi jumlah masuknya produk impor ke dalam sebuah negara. GATT dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan perdagangan yang bebas dan adil, serta membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Berikutnya ada WTO, yaitu World Trade Organization, merupakan organisasi yang dibentuk oleh GATT yang bertugas untuk memantau berjalannya perdagangan internasional dan juga menjadi penengah perselisihan antar negara, terutama mengenai masalah interpretasi tarif dan juga hambatan perdagangan lainnya. Berikutnya ada European Union atau Uni Eropa yang dibentuk dengan tujuan untuk menghapus tarif dan pembatasan lainnya guna melindungi industri domestik. Uni Eropa juga bertanggung jawab untuk mengusulkan dan menerapkan kebijakan guna mendorong perdagangan Eropa dengan cara mengusulkan perubahan undang-undang nasional untuk membuatnya menjadi lebih mudah. Berikutnya ada 6 upaya yang dilakukan Uni Eropa untuk memungkinkan pergerakan barang dan jasa secara bebas. Yang pertama, menyesuaikan peraturan teknis antara negara-negara anggota Uni Eropa. Yang kedua, membuat kebijakan industri bersama. Yang ketiga, meliberalisasi layanan di seluruh Eropa United. Yang keempat, menyesuaikan aturan ketenaga kerjaan dan perlindungan lingkungan. Yang kelima, memfasilitasi merger lintas budaya. Yang keenam, mengakui kualifikasi profesional untuk memungkinkan pergerakan yang bebas.
Berikutnya, socio-cultural context. Di sini menjelaskan bahwa manusia itu berasal dari negara yang berbeda-beda kan. Nah, negara yang berbeda-beda ini pasti memiliki peraturan dan budaya yang berbeda juga. Nah, ketika perusahaan atau bisnis menjadi internasional, maka pihak perusahaan atau manajer ini harus bisa memahami bagaimana peraturan dan budaya yang berlaku di negara tersebut, di mana perusahaan tersebut dibangun. Nah, selain itu, kalau perusahaan udah menjadi internasional, pasti para pekerjanya bisa berasal dari negara manapun kan. Nah, maka pihak perusahaan atau manajer ini harus bisa menyeimbangkan atau bisa mengkoordinir para pekerja yang berasal dari berbagai negara tadi untuk bisa bekerja di bawah peraturan dan budaya yang sama di mana perusahaan tersebut dibangun. Jadi misalnya sebuah perusahaan internasional dibangun di negara Amerika. Maka pihak perusahaan ini harus bisa menyeimbangkan para pekerja yang berasal dari berbagai negara tadi untuk bisa bekerja di bawah peraturan dan budaya yang sama, yaitu budaya Amerika di mana perusahaan tersebut dibangun. Yang pertama ada keragaman budaya dan evolusi. Menurut Hofstede, manusia memiliki budaya yang berbeda meskipun berasal dari nenek moyang yang sama. Nah, perbedaan ini dapat dikenali mulai dari cara berbicara, menanggapi otoritas, dan aspek lainnya. Nah, perbedaan ini tuh bisa mempengaruhi perilaku individu gitu. Misalnya cara berkomunikasi gitu. Kayak di Indonesia aja tuh setiap daerah tuh pasti punya cara berkomunikasi yang berbeda-beda kan. Kayak misalnya di Jawa gitu kan, cara berkomunikasinya lembah lembut gitu. Terus ada juga yang misalnya dari Medan gitu kan, cara bicaranya lantang dan tegas gitu. Nah, kemudian ada kemungkinan perilaku individu ini yang biasanya dilakukan di negaranya itu terbawa ke tempat ia bekerja gitu. Misalnya ada orang dari Medan gitu ya, biasanya kalau di daerahnya tuh bicaranya lantang dan tegas tuh dimaklumi gitu sama orang-orang daerah sana. Tapi ketika ia bekerja di sebuah perusahaan internasional gitu, pastinya bakalan ketemu sama pekerja-pekerja dari negara lain gitu ya. Cara berkomunikasinya tuh bisa jadi kurang dimaklumi gitu, karena para pekerja di negara lain tuh mungkin belum terbiasa gitu ya, atau belum mengerti kalau cara bicaranya memang begitu. Berikutnya ada budaya dan pengelolaan internasional. Perusahaan yang bijak adalah perusahaan yang mampu mengembangkan cara pandang budayanya. Manajer yang bekerja di perusahaan internasional sadar akan manfaat dari memahami dan mengelola perbedaan budaya. Hal ini menjadi penting ketika perusahaan mengakuisisi atau melakukan joint venture dengan negara yang berbeda. Contohnya seperti para pekerja Jepang atau Cina, mereka tidak dapat dipaksakan secara langsung untuk bisa bekerja seperti pekerja Amerika. Mereka pasti membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa beradaptasi dengan budaya kerja yang baru. Low context culture bersifat eksplisit dan jelas. Budaya ini biasanya sering dijumpai di negara-negara yang bersifat individualis, contohnya Amerika Serikat. Mereka menyampaikan pendapat secara jelas dan tidak bertele-tele. Yang terakhir ada sikap terhadap konflik dan harmoni. Setiap lingkungan masyarakat pasti memiliki konflik. Untuk budaya individualis seperti Amerika dan Belanda, mereka menganggap konflik sebagai hal yang sehat karena mereka memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya. Mereka biasanya membawa konflik ke ranah publik untuk dapat didiskusikan bersama. Sedangkan kebalikannya, untuk budaya pluralis, mereka lebih memilih untuk mempertahankan kedamaian. Berikutnya ada cultural intelligence atau kecerdasan budaya. Kecerdasan budaya merujuk pada kemampuan individu untuk memahami, berpikir, dan berperilaku secara efektif terhadap situasi-situasi yang bercirikan perbedaan antar budaya.
Cultural intelligence terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengetahuan dasar tentang mengetahui apa itu budaya, bagaimana budaya tersebut bervariasi, kemudian bagaimana budaya tersebut mampu mempengaruhi perilaku individu. Yang kedua, melatih kemampuan untuk memperhatikan dengan cara yang reflektif dan kreatif terhadap isyarat dalam situasi lintas budaya yang dihadapi. Yang ketiga, menentukan perilaku yang baik dan benar dalam menghadapi situasi yang berbeda antar budaya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Wahyuningtyas dengan NIM 171422008. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan budaya nasional menurut Hofstede. Dalam penelitiannya, Gerd Hofstede berhasil mengidentifikasi 6 model karakteristik untuk mengukur sebuah kultur di masyarakat lintas negara. Dimensi budaya mewakili preferensi independen untuk satu keadaan di atas keadaan lain yang membedakan negara lain dengan negara satunya. Nilai sebuah negara pada satu dimensi bersifat relatif, karena penelitian manusia yang mana satu dengan yang lainnya memiliki keunikan yang berbeda. Dengan kata lain, budaya hanya bisa digunakan secara bermakna dengan perbandingan. Keenam kultur tersebut yaitu yang pertama, jarak kekuasaan atau power distance. Jarak kekuasaan merupakan sifat kultur nasional yang mendeskripsikan tingkatan di mana masyarakat menerima kekuatan dalam institusi dan organisasi didistribusikan tidak sama. Yang kedua yaitu individualisme atau kolektivisme. Individualisme merupakan sifat kultur nasional yang mendeskripsikan tingkatan di mana orang lebih suka bertindak sebagai individu daripada sebagai kelompok. Yang ketiga yaitu maskulinitas dan femininitas. Maskulinitas, femininitas merujuk pada fakta mendasar yang mana setiap masyarakat mengatasi sesuatu dengan cara yang berbeda pula. Yang keempat yaitu penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance. Penghindaran ketidakpastian mengungkapkan sejauh mana anggota masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Yang kelima yaitu orientasi jangka panjang versus orientasi jangka pendek. Merupakan tipologi terbaru dari Hofstede. Poin ini berfokus pada tingkatan ketaatan jangka panjang masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional. Individu dalam kultur orientasi jangka panjang melihat bahwa ke masa depan dan menghargai penghematan, ketekunan, dan tradisi. Yang terakhir yaitu indulgence versus restraint. Indulgence berorientasi pada kesenangan, kebebasan, dan menikmati hidup. Sedangkan restraint berorientasi pada individu yang tidak merasa bebas dan terkekang dengan aturan-aturan atau norma yang ada di sekitarnya, adat istiadat, dan agama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen yang kontras. Menurut Whitley tahun 1999, ada perbedaan besar dalam cara bisnis diatur di berbagai negara, bahkan meskipun semuanya menganut negara ekonomi kapitalis. Disimpulkan dari tabel di sini yaitu perbedaan antara Amerika Serikat dan Eropa. Yang pertama dari kekuasaan negara, Amerika Serikat relatif terbatas dengan lebih banyak ruang lingkup untuk kebijaksanaan oleh perusahaan untuk menyediakan tunjangan karyawan dan sosial. Sedangkan Eropa relatif kuat dengan lebih banyak keterlibatan dalam kegiatan ekonomi melalui perusahaan milik negara. Yang kedua yaitu sistem keuangan. Perbedaannya yaitu Amerika Serikat pasar saham sumber utama keuangan untuk perusahaan dengan kepemilikan saham tersebar. Perusahaan diharapkan untuk transparan dan akuntabel untuk investor. Sedangkan Eropa perusahaan dalam jaringan hubungan dengan sejumlah kecil investor yang lebih besar. Non-pemegang saham sering bermain peran yang sama dengan pemegang saham. Yang ketiga yaitu pendidikan dan sistem perburuan. Amerika Serikat yaitu korporasi telah mengembangkan kebijakan tenaga kerja yang relatif lokal dan terdesentralisasi hubungan dan perundingan kolektif. Sedangkan Eropa, pelatihan dan tenaga kerja
yang dipimpin publik kebijakan pasar di mana perusahaan berpartisipasi kolektif nasional tawar. Dan terakhir yaitu sistem budaya. Amerika Serikat tradisi berpartisipasi, filantropi, waspada terhadap pemerintahan, nilai moral kapitalisme. Etika memberi kembali pada masyarakat. Sedangkan Eropa preferensi untuk organisasi perwakilan, partai politik, perdagangan serikat pekerja, asosiasi pekerja, dan negara bagian. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Andung. Halo semuanya, perkenalkan aku Yuni Afifa Andum dengan NIM 17134222025. Baiklah, aku akan menjelaskan mengenai kekuatan yang mendorong globalisasi. Theodore Levitt, yaitu seorang profesor di Harvard Business School, percaya bahwa seiring dengan kemajuan teknologi, konsumen di seluruh dunia menginginkan produk merek global yang memiliki kualitas yang sama di tiap-tiap negara. Hal ini membuat perusahaan multinasional menjadi usang dan perusahaan global menjadi mutlak. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah pengertian dari perusahaan multinasional dan perusahaan global. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang menyesuaikan produk mereka dengan pasar dan selera lokal. Sedangkan perusahaan global adalah perusahaan yang menstandarisasi produknya sama di tiap-tiap negara. Theodore Levitt menyarankan agar perusahaan internasional untuk berhenti menjadi perusahaan multinasional dan menjadi global. Kesamaan berarti lebih efisiensi dan akan lebih menguntungkan daripada perbedaan. Nah, banyak nih contoh praktik di bisnis global yang mendukung teori Levitt. Salah satunya pada tahun 1980-an, British Airways mengembangkan iklan maskapai dan membuat dubbing ke dalam 20 bahasa dalam bentuk yang sama. Selain itu, perusahaan konsumen seperti Coca-Cola dan McDonald's mulai mempromosikan diri mereka sebagai merek global yang identik. Berikut merupakan faktor pendorong globalisasi dalam industri menurut YIP tahun 2003. Yang pertama adalah kebutuhan pasar, dipengaruhi oleh kebutuhan pasar yang homogen, pelanggan global, memperpendek siklus hidup produk, merek dan iklan yang dapat dialihkan, serta internasionalisasi saluran distribusi. Yang kedua, faktor lingkungan. Itu dipengaruhi oleh biaya transportasi turun, meningkatkan komunikasi, peraturan pemerintah, dan perubahan teknologi. Yang ketiga, faktor persaingan, yaitu saling ketergantungan kompetitif antar negara, gerakan global pesaing, peluang untuk mendahulukan pergerakan global pesaing. Sedangkan di faktor ekonominya itu dipengaruhi oleh skala ekonomi di seluruh dunia dalam manufaktur atau distribusi. Yang kedua, kurva belajar yang curam. Selanjutnya, efisiensi sumber di seluruh dunia, perbedaan yang signifikan dalam biaya negara, dan meningkatkan biaya pengembangan produk. Resistensi terhadap model YIP. Yang pertama, perusahaan lokal yang mengembangkan produk baru mungkin menawarkan nilai yang lebih baik daripada merek global. Jadi, kemungkinan masyarakat lebih memilih untuk membeli suatu produk yang berasal dari perusahaan lokal daripada merek perusahaan global karena kualitasnya yang lebih baik maupun harganya yang lebih murah. Yang kedua, akses informasi yang berbeda-beda. Cina, Rusia, Turki, dan negara lainnya telah memberikan penghalang untuk meredamkan perbedaan pendapat, sehingga masyarakatnya tidak bisa mengakses informasi seluas-luasnya. Alih-alih menjadi global, dunia malah terpecah belah menjadi 3 wilayah, Amerika Utara, Uni Eropa, dan Jepang atau Asia Timur. Dan yang terakhir, mengintegrasikan tema. 1. Entrepreneurship. Bisnis kewirausahaan menghadapi keputusan awal apakah mereka akan fokus pada pasar dalam negeri atau pasar luar negeri. Banyak usaha internasional gagal yang membuat mereka mengambil langkah yang beresiko sehingga kegagalan tersebut dapat menghapus cadangan mereka yang terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Corduroy menyimpulkan bahwa faktor-faktor dalam keberhasilan atau kegagalan usaha dapat diidentifikasi, yaitu intensitas pengetahuan yang tinggi, hubungan dekat dengan pelanggan tertentu, dan skala paparan internasional. Jadi, perusahaan yang ingin melakukan usaha di dalam atau di luar negeri, mereka dapat meninjau kembali aspek-aspek faktor keberhasilan dan kegagalan usaha internasional. Yang kedua, sustainability.
Bondi dan Starkey mempelajari sejauh mana kepedulian dan budaya lokal dimasukkan ke dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Mereka menemukan bahwa perusahaan mengikuti metode tersebut. Hal tersebut menyiratkan bahwa metode tersebut diterapkan di semua yurisdiksi di mana perusahaan tersebut beroperasi. Yang ketiga, internalization. Ketika bisnis menjadi semakin internasional, apakah manajer merespons secara pasif terhadap aspek lingkungan di negara tempat mereka berbisnis? Ekonomi yang selalu terlibat pemerintah yang signifikan dalam bisnis ini melihat manajer memiliki peran pasif bereaksi terhadap tekanan dari lingkungan mereka. Pandangan alternatif menganggap manajer sebagai proaktif mempengaruhi kebijakan bagian dari konteks mereka. Dan yang terakhir adalah governance. Malin merangkum bahwa pengaturan pemerintah di banyak bagian dunia mencatat tanda-tanda konvergensi pada beberapa fitur, misalnya pada kebutuhan untuk transparansi dan pengungkapan yang lebih, akuntabilitas dewan, dan independensi setidaknya sebagian dari direktur.